Hi guys, I'm CV and welcome to my channel Christian Victorious. Oke, jadi selamat pagi, selamat siang maksudnya, dan selamat datang lagi di channel yang akan jadi channel favorit kalian sampai 2025 ya. Nah, jadi di video kali ini ya kembali aku akan bahas Maret berdarah dan topiknya sangat-sangat membosankan. Bang, Maret berdarah, Bitcoin ngedam itu doang isi channel lu ya. Jujur ya, untuk sekarang ya, dulu aku tuh fokusnya tuh bahas-bahas altcoin, potensi altcoin, altcoin A. Contohnya yang aku bahas yang tembus-tembus parah itu EJLD, ada waktu itu BNB, kemudian ada AVAX ya. Udah banyak lah pokoknya altcoin yang aku bahas yang tembus-tembus jauh. Nah, cuman kita main altcoin di market kayak gini tuh ngapain gitu? Kalau nggak sedekah bandar, ya paling nggak ya loss gitu kan. Apalagi kalau main di feature atau segala macam ya udah gitu doang gitu kan. Hanya sebatas itu loh fundamental yang ada saat ini gitu kan. Ya, jadi bukan fundamentalnya langsung wah proyek ini bakal mainnet, wah proyek ini bakal A, bakal B, bakal C, bakal D, bakal E, enggak. Tapi wah Bitcoinnya ngedam, wah Bitcoinnya naik dikit, wah Bitcoinnya head and shoulders, ya itulah ya teman-teman ya. Itu yang sangat penting untuk kita perhatikan. Oke, jadi aku mau senang dikit ya. 2 minggu yang lalu berat aku hampir 65 dan per hari ini tadi sempat turun ke 60,7 ya. Jadi hampir 2 minggu ya. Ketat banget dietnya sampai kelaparan parah ya. Jadi ini ekstrim, jadi jangan dicoba. Cuman aku mau senang jadi share dikit ya. Jadi bagi teman-teman yang bilang, "Bang, kok suara lo agak berubah?" Ya, wajar agak berubah karena orang belum puasa, aku udah puasa duluan ya. Nggak ada aja lu kok katanya. Ya, kita lanjut ya. Nah, ada yang bilang di video yang tadi malam di komen, "Bang, mantep bang prediksi lu, mantap banget bang. Ya, lu prediksi tuh hebat banget kalau market turun, tuh hebat banget," katanya. Iya, kita lihat kenapa aku lebih seneng atau lebih hebat memprediksi market turun ya. Kita copy dulu, kita lihat kenapa guys. Ya. Nah, kita copy dulu nih ya, biar kita tahu nih apa alasannya nih. Oke, udah di copy ke clipboard, kemudian kita masukin ke sini, oke. Nah, ya ini ya teman-teman bisa lihat namanya itu Bearboy CV gitu kan, makanya jago banget tuh menganalisa yang turun daripada menganalisa yang naik ya kan. Ya, jadi ya selain naik bisa cuan, sebenarnya turun juga bisa sumber cuan kita dan sumber apa ya, sumber profit beli bensin lah kata ada yang komen kayak gitu tuh, bisa lumayan bang beli bensin katanya ya kan. Nah, jadi di sini kalau kita perhatikan ya, dari spekulasi yang kemarin ternyata benar-benar valid guys. Valid apa? Valid HNS atau head and shoulders ya. Dan ini hari Senin, kita sekalian lihat weekly-nya ntar ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini kita nih baru setengah jalan dan dikit lagi bakal ngejebol yang namanya neckline ya. Bukan necklace, kemarin aku salah, ada yang koreksi. Makasih ya. Neckline ya. Nah, ini neckline-nya ya, dia bakal mantul ke sini, setidaknya mantul dikit baru lanjut penurunan. Nah, target realistis adalah sekitar area 35 dan 34 ribu. Itu realistis banget. Karena apa? Karena dia HNS atau head and shoulders, karena dia valid HNS-nya gitu. Kalau nggak valid HNS-nya, bisa jadi di support yang kayak gini itu udah terjadi pemantulan. Tapi karena kita valid, kita melihat dari segi time frame 4 jam ini benar-benar ada pola ya, dan ini harusnya valid, bukan harusnya valid, memang valid. Ya, dia harusnya turun ke sini, oke? Nah, jadi kita tunggu aja apa yang bakal terjadi 2 sampai 3 hari ke depan. Yang jelas inilah skenario yang terjadi untuk saat ini gitu ya. Nah, jadi wah gila Bang, kira-kira kapan naiknya? Ya, spekulasi naiknya ya tunggu di sini. Kecuali udah sampai udah bayar utang ya. Jadi dia ini masih ngutang nih, 34 35 nih masih ngutang. Ya, kita lihat aja apakah ngutangnya nanti dibalas lagi, dibayar ke atas itu kan, atau utangnya dilanjutkan ke bawah lagi gitu. Jadi kalau misalnya dia ngutang lanjut ke bawah, kira-kira ke berapa? Ya, sama berarti dia mau bayar utang lagi ke 32. Dia ini masih banyak utangnya si Bitcoin ini, teman-teman ya. Nah, utangnya ini masih banyak banget gitu. Jadi siapa punya gitu kan.
Nah, siapa yang punya utang gitu ya harus dibayar gitu. Jadi harus dia berani berbuat, berani ngedam, berani bertanggung jawab balik arah gitu, ya kan? Nah, kira-kira spekulasi itu kayak gitu ya. Tapi sekali lagi ini cuma spekulatif aja dulu ya kan, karena kita nih menganalisa kan panjang ya, nggak cuman per 15 menit ke depan bakal naik, per 15 menit ke depan bakal turun, per 30 menit ke depan bakal naik, bakal turun, bakal terjun, bakal A, bakal B. Nggak kayak gitu teman-teman. Kita lihat dari sudut pandang yang besar ya. Sudut pandang yang besar dan sudut pandang yang bisa dikategorikan sebagai arah untuk di masa yang akan mendatang. Sebenarnya 30 menit ke depan atau 30 menit ke depan, 1 jam ke depan, 4 jam ke depan juga bisa. Tapi satu, apakah udah membentuk tren? Kita kan membaca trennya. Oke, kita mau trennya itu naik atau tren turun ya. Sebatas itu doang. Kita tahu formalitas trennya apa, major trennya gimana. Ya, sisanya yang minor-minor ya paling untuk scalping karena itu adalah riak-riaknya. Tapi kalau kita fokus pada long term, bukan long term, pada swing high-nya atau pada major trennya, ya misalnya major trend sekarang mengatakan it's bearish, ya udah kita analisa gitu kan. Misalnya lagi naik, wah ini naik untuk bear lagi, untuk lanjut turun kayak gitu. Iya kan? Udah gampang. Itu pola yang gampang sekali dibaca. Ketika kita udah tahu major trendnya, ya kita naik pun nggak kekecoh. Malahan itu area entry kita gitu, ya kan? Area entry kita beli apa? Untuk nge-short, untuk beli token down, ya kan cuan gitu. Masa kalian turun tuh ditakutin gitu? Iya bang, aku sangkut parah ya. Makanya kalau beli jangan gambling guys, ya kan? BTC udah turun, wah gambling beli serok, mumpung diskon. Ya itulah makan diskon ya kan. Dari bulan kemarin aku udah ingetin kita bakal bearish share ya. Pada nggak percaya tuh, pada ngehujat tuh di komen-komen ya kan. Dan sekarang udah ngerasa tuh ya kan. Nah, mungkin di market yang kayak gini yang paling baik itu adalah yang belum berani ya nggak apa-apa, wait and see dulu nggak apa-apa. Tapi kalau yang berani, yang risk taker kayak aku dikit-dikit, sebenarnya aku bilang cuan-cuan tapi nggak banyak loh, paham nggak? Yang penting ada gitu, yang penting ikut trennya kayak gini tuh ikut cuan juga gitu ya. Belinya nggak banyak-banyak gitu, nggak kayak biasa yang beli satu koin $1.000 atau $500, enggak segitu bener ya, karena ya resikonya juga sebanding. Jadi kita pertimbangkan juga risk rewardnya. Kalau kita mempertaruhkan risknya berapa, kalau kita mempertimbangkan reward cuannya berapa, jadi masih sama-sama besar gitu ya. Risknya besar, rewardnya juga sebenarnya besar. Tapi ya kayak gitu kan masih dikategorikan 50-50 ya, jatuhnya gambling. Tapi karena kita analisa kita bisa kita yakin 70% lah setidaknya ya. Setidaknya it's okay gitu, ya kan. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, ini time frame ini daily ya, dan kita bakal lihat ke weekly-nya. Oke, di weekly ada sesuatu yang sangat-sangat mengejutkan teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa melihat rejection yang sangat besar. Oke. Nah, ini syukurnya, untungnya tuh nggak membentuk yang namanya shooting star ya. Kalian lihat nih berapa persen rejectionnya ya guys ya. Kita hitung ya rejectionnya. Ini open kan, ini open di atas, ini atasnya pucuknya, ini salah. Kita lihat berapa persen nih rejectionnya guys ya. Nah, dari pucuknya di sini kan pucuknya sampai close-nya tadi jam 7. Nah, close-nya itu kan di sini ya. Nah, karena dia candle hijau ya. Nah, rejection sebesar 15%. Kalian bayangkan rejection 15% ya. Kalau kalian beli ETF down misalnya 15 kali 3 45%, cok. $100 udah balik $45 gitu. Ya. Nah, jadi ini tuh benar-benar pola udah beres ya. Sebenarnya nggak ada lagi kesempatan kita untuk berspekulatif bakal naik atau circle memanjang kalau menurut aku ya. Karena history repeat itself gitu. Bearish share udah ada. Halving juga 2024 udah tahu tanggal berapa kan, dan itu adalah start untuk bullish share lagi, bull run lagi. Gitu. Paham nggak? Ya kan? Nah, jadi hati-hati spekulatif, dan ini benar-benar konsep atau misalnya teori dari Maret berdarah kita bilang oke, ini dari Maret berdarah oke banget, karena kalau kita lihat-lihat ya tren penurunan itu dari tanggal, kita buka ke daily ya. Tren benar-benar terjadi, tren penurunan itu mulainya tanggal ini deh, candle kedua ya, tanggal 2 Maret ya.
Jadi tanggal 1-nya oke, still green ya, greeny day gitu kan. Masih green, masih seneng. Dan tanggal 2 sampai tanggal hari ini per tanggal 7, 2 3 4 5 6 7 ya. Jadi hampir apa ya? Hampir seminggu ya, udah 5 harian ini udah kita masuk di merah-merah lagi. Oke, kira-kira gitu aja ya spekulatifnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe teman-teman, dan kita bertemu di video-video selanjutnya. Dan see you next video. Bye bye.